Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Kiai. Ini orang Aceh ya, saudara saja. Biasanya orang Wahabi kan berdalil dalam i'tiqad dengan hadis ahad. Jadi mereka punya alasan bahwa pada saat Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman itu kan tidak banyak, sementara Mu'adz bin Jabal menjelaskan tentang akidah dan sebagainya, cuma mereka 1 orang, 2 orang atau 3 orang, itu kan tidak sampai kepada tingkat mutawatir, tidak meyakinkan. Itu alasan kenapa orang Wahabi mengatakan hadis ahad itu menjadi dalil dalam bidang i'tikad. Bagaimana ini Kiai? Kalau menurut kita, menurut jumhur, hadis ahad itu yufidul dhannah. Artinya apa? Informasi yang disimpulkan sifatnya presumptif, dhanni, tidak qat'i. Sedangkan yang namanya akidah itu kan qat'i. Jadi gak bisa kalau ahad itu yufidul ilma, gak bisa, gak sesuai dengan teori. Nah, hadis ahad itu yufidul qat'ah bagi orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang enggak kan bisa konfirmasi kalau dulu. Kalau sekarang nggak bisa. Karena setelah Rasulullah wafat, sebagian sahabat itu kadang diralat oleh sahabat yang lain. Contohnya yang sering meralat hadis-hadisnya sahabat adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah itu sering meralat hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat lain. Makanya Imam Az-Zarkashi menulis kitab berjudul Al-Ijabah li'iradi mastadrakathu Aisyah ala sahabah, menjelaskan uraian hadis-hadis yang diralatkan oleh Aisyah kepada para sahabat. Kalau seandainya hadis ahad itu wajib diyakini, mestinya Aisyah berdosa itu. Mengapa kok ada hadis diralat? Sejak masa sahabat, hadis ahad ini sering artinya dikonfirmasi pada sahabat yang lain karena ingin yakin. Berarti memang la yufidul qat'ah. Kalau Wahabi yang bilang yufidul qat'ah, Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman itu konteksnya akan mengajarkan syariat, bukan akidah. Akidahnya ya ada, tetapi kan bisa konfirmasi kalau waktu itu Rasulullah masih ada, atau kalau Rasulullah wafat para sahabat masih ramai. Jadi begitu. Dan Wahabi sebenarnya ya juga banyak menolak hujah-hujah hadis ahad. Hadis ahad yang ditolak oleh Wahabi juga ramai. Ya kalau begitu apa Wahabi berarti melanggar peraturan? Ya melanggar juga berarti. Itu secara ini. Nah, biasanya hadis ahad yang dipersoalkan oleh Wahabi yang tidak kita jadikan hujjah itu hadis ahad yang dijadikan dalil Wahabi kita menolak. Contohnya apa? Orang Wahabi ini bilang ikut Al-Quran hadis, tapi gak semua hadis. Ujung-ujungnya hadis yang diambil oleh mereka hadis riwayat Muslim, kedua orang tua Nabi masuk neraka. Itu hadis ahad. Ini hadis kita bilang hadis ahad lah jadi dalil. Ini kita tolak bukan semata-mata karena ahad. Mengapa? Ini bertentangan dengan dalil qat'i. Kita ini kan berpendapat orang tua Rasulullah masuk surga, orang yang selamat. Mengapa? Karena kedua orang tua Rasulullah ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang jauh dari masa kenabian sebelumnya. Informasi kenabian sudah redup dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Di dalam Al-Quran mereka tidak akan diazab. Allah berfirman, wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasulah. Hadis tadi bertentangan dengan Al-Quran. Quran mutawatir sampai kepada kita. Ini lebih kuat. Ini contoh. Alasan lagi mengapa kedua orang tua Nabi masuk surga. Ada riwayat orang tua Nabi itu beriman, bukan kafir. Dalam Sirah Nabawiyah pernyataan Siti Aminah. Biasanya istri ini kan sama dengan suami biasanya kan begitu. Makanya orang ahlus sunnah menikah dengan perempuan Wahabi hukumnya makruh, sebagian haram.
Mengapa? Khawatir terpengaruh jadi Wahabi. Khawatir terpengaruh. Ya kalau mampu ya gak apa-apa, menyelamatkan namanya itu. Kalau gak mampu kan enggak. Itu suami istri. Kemudian yang ketiga, ada riwayat walaupun dhaif dipakai oleh para ulama. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah agar kedua orang tuanya dihidupkan lagi, lalu beriman, setelah itu meninggal lagi. Karenanya hadis tadi ya, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka. Oleh para ulama, seandainya sahih itu ditakwil, yang dimaksud abi itu adalah pamanku, yaitu Abu Thalib. Contohnya seperti itu. Itu sebenarnya kasuistik Wahabi itu. Dan dalam prakteknya mereka juga banyak menolak kok hadis ahad. Cuma alasannya kadang didhaif-dhaifkan. Ya kadang macam-macam lah.